Halo semuanya, kami dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pembimbing Ibu Cynthia Putri SHMKN yang beranggotakan aku sendiri, Sabrina, Zahra, Yunus, Arya, dan Afito. Kali ini kami akan mempresentasikan topik mengenai pengendalian khusus tindak pidana korupsi. Seperti yang kita ketahui, korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi. Tindakan korupsi dapat merugikan banyak pihak, baik masyarakat maupun negara. Jadi di sini, aku Sabrina akan menjelaskan dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi di bidang demokrasi. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas loh teman-teman. Korupsi di sistem pengadilan bisa menghentikan ketertiban hukum, dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat. Selanjutnya, aku Zahra akan menjelaskan dampak kedua yaitu di bidang ekonomi nih. Korupsi sangat mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi loh teman-teman. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dan pembayaran ilegal, ongkos manajemen dan negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Lalu yang ketiga di bidang pembangunan yaitu korupsi politis, ada di berbagai negara dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis sebagai kebijakan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya untuk rakyat luas. Satu contoh lagi nih teman-teman, bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil. Halo, aku Arya. Di sini saya akan menjelaskan persepsi masyarakat tentang korupsi nih. Kelompok mahasiswa sering menanggapi permasalahan korupsi dengan emosi dan demonstrasi. Mereka memberikan saran kepada pemerintah untuk bertindak tegas kepada para koruptor. Hal ini cukup berhasil, terutama saat gerakan reformasi tahun 1998. Mereka tidak puas terhadap perbuatan manipulatif dan koruptif para pejabat. Oleh karena itu, mereka ingin berpartisipasi dalam usaha rekonstruksi terhadap masyarakat dan sistem pemerintah secara menyeluruh, mencinta-cintakan keadilan, persamaan, dan kesejahteraan yang merata. Saya Yunus. Di sini saya mau memberikan contoh seperti apa pengadilan khusus, yaitu pengadilan khusus tindak pidana korupsi, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan hubungan industrial, pengadilan anak, pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, dan peradilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara. Nah, sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 27 Ayat 1, pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung loh teman-teman. Aku Alfito di sini akan menjelaskan lembaga apa aja nih yang menangkap dan menyelidiki tindak pidana korupsi. Pertama, ada kepolisian. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah diuraikan juga mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai penyidik dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Lalu, ada yang kedua, yaitu kejaksaan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Yang terakhir ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan maupun KPK dalam memberantas korupsi. Kesimpulannya, perbuatan korupsi tidak mungkin dihapuskan dari muka bumi ini, hanya dengan mengeluarkan sebuah peraturan, bahkan dengan ancaman pidana yang cukup berat, yaitu pidana mati pun. Cara atau upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang paling utama adalah gerakan moral, yang secara terus-menerus mensosialisasikan bahwa korupsi adalah kejahatan besar bagi manusiaan yang melanggar harkat dan martabat manusia. Melalui gerakan moral yang diharapkan tercipta kondisi lingkungan sosial masyarakat yang sangat menolak, menentang, dan menghukum perbuatan korupsi dan akan menerima, mendukung, dan menghargai perilaku anti korupsi.